Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian 3 ini, bagian yang saya anggap terakhir, mungkin nanti saya akan membahas pada event selanjutnya, yakni pasca perang 10 November itu seperti apa. Ini perlu kajian yang mendalam sih, ya perlu penjelasan yang lebih dalam. Nah, saya menyelesaikan kisah-kisah yang saya ceritakan tadi, yakni ketika Jenderal Malabi meninggal dunia. Ini yang kemudian menimbulkan kemarahan Letnan Jenderal Sir Philip Christison sebagai Panglima Besar sekutu yang ada di Asia Tenggara, dan ia meminta pertanggungjawaban area-area Surabaya atas tewasnya Jenderal Malabi. Nah, tidak hanya kecewa, tetapi ia kemudian mengerahkan pasukan-pasukan istimewa yang sangat banyak untuk menghajar area Surabaya ini. Nah, diterangkan bahwa pada tanggal 1 November, Laksamana Peterson berangkat dari Jakarta, tiba di Surabaya, mendaratkan 1.500 marinir. Kemudian British Indian Division Mayor Jenderal Mansur berangkat dari Malaysia. Jadi orang-orang Malaysia ditarik menuju Surabaya, membawa divisi 5 yang berjumlah 24.000 tentara secara berangsur-angsur. Nah, divisi 5 ini sangat terkenal karena ia pernah mengalahkan Marsekal Rommel, perwira Jerman yang legendaris. Ini pernah terlibat perang dengan Jerman dan pasukan ini berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Ya, kemudian Mansur juga diperkuat dengan sisa pasukan Brigade 49 dari Divisi 23 di bawah Kolonel Puk yang menggantikan Jenderal Malabi. Jadi untuk menghajar area-area Surabaya ini menggunakan kekuatan penuh yang pernah digunakan di dalam Perang Dunia melawan Jerman. Nah, artinya ini bukan tembre-tembre. Ya, memandang rakyat Surabaya itu harus dihancurkan, itu dengan pasukan yang pernah pasukan berpengalaman di dalam Perang Dunia II, dan senjata-senjata yang dipakai pun juga senjata pada saat Perang Dunia II untuk menghancurkan, mengalahkan area-area Surabaya. Dan mereka mentarget Perang Surabaya ini 3 hari. Ya, selama 3 hari mereka akan mengalahkan area-area Surabaya. Nah, ancaman dari Sir Philip Christison ini ditanggapi oleh Jenderal Soekarno dan menugaskan kepada Amir Syarifuddin untuk melakukan penyelidikan. Dan dari penyelidikan ini Mr. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa rakyat Indonesia, rakyat Surabaya itu tidak bersalah, bahwa Jenderal Malabi memang ya tewas begitu saja, tidak ada yang membunuh gitu kan. Ya karena tidak diketahui waktu itu. Nah, dan ini yang kemudian dikirimkan kepada orang-orang Inggris, tetapi karena dalam suasana yang marah, apapun alasannya itu tidak diterima, dan orang-orang Inggris, jenderal-jenderal Inggris ini pengen menghajar area-area Surabaya. Maka pada tanggal 10 November 1945, perang pun meletus. Pesawat-pesawat tempur sekutu melayang-layang di udara kota Surabaya dan menghancurkan pasukan-pasukan area-area Surabaya. Dan perlu diketahui bahwa pada 10 November ini tidak hanya area-area Surabaya saja yang perang, tetapi juga elemen-elemen di seluruh Jawa Timur. Tidak hanya Jawa Timur, bahkan dari Yogyakarta, dari Jawa Tengah pun itu berbondong-bondong menuju ke Surabaya, karena di sini ada palagan perang besar, yakni 10 November, yang mana Bung Tomo melalui radio itu melakukan propaganda untuk bersama-sama melakukan perang melawan Inggris waktu itu dengan menggunakan
takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah simbol bagaimana Bung Tomo menarik perhatian orang-orang Islam khususnya, para santri khususnya, agar ikut perang melawan sekutu. Dan ini ternyata selidik punya selidik, ini adalah Bung Tomo itu sering sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kemudian diberi nasihat agar di setiap melakukan propaganda itu disertai dengan kalimat Allahu Akbar. Dan ini benar-benar menghipnotis. Nah, terlebih juga dengan adanya resolusi jihad, fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana elemen-elemen santri dari Laskar Hizbullah, Sabilillah, para kiai, para santri itu bergerak menuju ke Surabaya. Dan peta, orang-orang peta, Laskar Hizbullah semuanya bergerak sesuai dengan fatwanya. Tidak hanya sekedar fatwa yang 90 km ya, tapi pondok-pondok pesantren di Jawa Timur itu mengirim juga pasukan-pasukannya, mengirim laskar-laskarnya, mengirim santri-santrinya untuk datang ke palagan perang di perang 10 November ini. Dan catatan yang sangat menarik adalah bahwa Kiai Buntet Abbas Cirebon itu menjadi pemimpin perang, ya menjadi pemimpin perang 10 November dari pasukan kiai-kiai. Jadi para kiai ini terdiri, pasukan santri ini terdiri dari 3 elemen ya. Ada dari Laskar Hizbullah, kemudian ada Laskar Sabilillah, ada pasukan Sabilillah, dan ada barisan kiai. Nah, para kiai-kiai itu nyuwuk. Makanya dikenal ada bambu runcing ini. Bambu runcing itu sebelum dikirim ke Surabaya itu diasmai dulu sama Kiai Abbas Buntet Cirebon ini. Nah, agar memiliki tuah. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan senjata itu pakai senjata bambu runcing yang sudah diberi yang sudah diberi doa, yang diberi doa oleh para kiai sakti. Ya, dan orang-orang yang mau perang pun itu dengan kepercayaan dirinya, ia juga diberi ijazah kekebalan. Jadi minum air putih dan dia kebal dan mereka berani untuk maju ke medan perang. Nah, saya pernah juga punya pengalaman diberi ijazah seorang kiai terus kemudian ditusuk pakai keris itu enggak mempan, jadi tetap kebal gitu kan. Jadi itu yang membuat kepercayaan diri, maka dia rela terjun di dalam palagan perang melawan Inggris yang memiliki senjata yang lebih canggih lagi. Dan memang kemudian terbukti, walaupun kemudian kalah, tetapi maksud saya itu orang-orang Surabaya dengan berbagai elemen yang ikut di dalam perang ini, itu tidak mudah dikalahkan. Targetnya kan 3 hari, ternyata dikalahkan itu selama 21 hari. Jadi 21 hari melampaui deadline-nya 3 hari, tapi ternyata melebar sampai 21 hari baru di Surabaya itu dikosongkan dari pasukan-pasukan laskar-laskar yang ikut perang di sini. Tetapi pada akhirnya walaupun kalah selama 21 hari, tetapi ini menimbulkan berita yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan kemudian menjadi modal diakui sebagai negara Indonesia. Dan memang kalau kita lihat ya memang kalah karena memang tidak memiliki strategi, jadi kayak tawuran gitu kan. Kalau misalnya orang memiliki strategi kan di mana perangnya, siapa yang pakai granat, siapa yang pakai bedilnya, siapa ini ya pokoknya tawuran gitu. Jadi ada orang Inggris tawur gitu kan. Ya, jadi ya memang begitu, bukan orang yang memiliki disiplin militer, tapi adalah rakyat biasa yang dengan semangatnya ingin melawan penjajah. Dan kita tidak tahu berapa banyak dari pasukan-pasukan kita ini, dari area Surabaya ini yang meninggal dunia. Yang ada sejarah hanya mencatat 24.000 tewas di dalam perang 10 November ini. Tapi kita juga tidak tahu berapa sih yang sebenarnya. Dan juga laskar-laskar Hizbullah, para santri-santri yang juga ikut perang karena ada fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menandaskan bahwa yang meninggal dunia adalah
syahid, banyak santri yang berangkat ingin samina wa atona dengan fatwanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari walaupun mereka tidak memiliki senjata. Diceritakan misalnya di Mojokerto ingin ikut perang di 10 November, mereka hanya bawa udeng, mereka hanya bawa kerikil, mereka hanya membawa linggis, mereka hanya membawa senjata-senjata kalau melawan bedil itu pasti kalah. Tetapi keyakinannya itu yang patut kita hargai. Para santri-santri berangkat menuju ke Surabaya dipalakan perang yang sesungguhnya melawan pemenang perang dunia II dengan semangat samina wa atona kepada para kiai berangkat. Ada yang terbunuh, ada yang selamat, dan berapa banyak juga yang terbunuh. Inilah persembahan para santri kepada bangsa Indonesia. Inilah tumbal-tumbal para santri yang diperuntukkan kepada bangsa Indonesia agar Indonesia tetap merdeka. Dan tetapi pada akhirnya di lapanganlah mereka, para santri-santri yang tergabung di dalam Laskar Hizbullah Sabilillah itu belajar bagaimana menghadapi tentara-tentara Belanda. Dan saya masih ingat ketika perang di Pacet, itu salah satu dari ex Hizbullah itu berhasil menembak pilot dalam radius berapa meter, itu berhasil dan hancurlah pesawat itu, dan itu tidak menggunakan hijab. Kalau kita lihat di perang 10 November banyak mitos-mitos, banyak hal-hal yang goib yang ada di sana, tetapi toh tetap kalah. Sebenarnya tetap kalah di 10 November kita ini. Kita harus mengakui itu. Jadi tetapi yang patut kita catat adalah bahwa di perang 10 November ini kita berhasil melawan Inggris selama 21 hari. Yang targetnya Inggris adalah kita dilumpuhkan 3 hari. Tapi kita berhasil sampai 21 hari. Walaupun toh tetap kalah akhirnya. Dan kita menang karena memang kita memiliki strategi yang bagus dan jitu. Yakni para pejuang-pejuang kita berhasil melakukan sebuah strategi, yakni perang gerilya yang membuat orang-orang Belanda ngeluh bukan main, dan pada akhirnya mereka hengkang dari negara ini. Dan di lapanganlah pasukan-pasukan kita, pejuang-pejuang kita belajar, dan disinilah sebenarnya didikan Allah. Pejuang-pejuang kita berhasil mengusir para penjajah itu. Semoga keterangan saya ini menjadi pemantik ya untuk melakukan sebuah penelitian lagi dan membaca kembali sejarah-sejarah. Ini saya belum bercerita tentang bagaimana konsumsinya ya kan, ini menarik juga sih sebenarnya ya. Dalam waktu 21 hari perang ya makan apa gitu ya. Ternyata juga ibu-ibu itu ikut di dapur ya, terus kemudian mereka masak dan dikirimkan kepada para pejuang-pejuang yang ada di Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, tapi di Mojokerto. Karena mampu, maka mereka membuat lontong supaya tidak basi di lapangan. Maka kemudian muncullah lontong gitu ya. Nah, tidak hanya di sekitar Surabaya juga, ternyata ada juga yang dikirim di Jawa Tengah. Jadi dikirim memakai gerbong-gerbong gitu ya, memakai kereta. Dan banyak hal ya, dari banyak segi, dari santri, dari orang-orang kiri, dari tentara, dari polisi, semuanya terlibat di dalam perang 10 November. Maka kita harus menyebut mereka bahwa mereka adalah pejuang-pejuang, mereka adalah pahlawan bagi Indonesia. Makanya sangat setuju kalau di 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekian, terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.